3 kelompok ya guys. Satu, dua, tiga, 5, 6, 7, 8, kurang lebih ada 8 kelompok ini. Kita ambil gambar untuk televisi ini perlu ya, adik-adik. Peristiwa ini berbeda. Kalau pelatihan seperti ini lagi kumpul gini kita ngambil gambar, itu nggak perlu lama-lama. Maksimal itu satu kali shoot itu 8 detik. Maksimal satu shoot 8 detik. Karena nanti akan tersisanya saat diedit 5 detik. Detik pertama kita potong, detik yang terakhir juga kita potong. Artinya apa? Ini supaya untuk menghindari sebuah gerakan yang tidak maksimal, goyang atau kita ambil gambar begini. Gitu. Kemudian saat rekam, jangan sekali-kali menggoyangkan sebuah kamera ketika belum di off.
Karena gambar nggak akan maksimal, pasti goyang. Contohnya begini. Ambil gambar. Setiap kita ngambil gambar 8 detik, itu kita tahan napas supaya detak jantung kita tidak memacu ke aliran nadi tangan. Jadi antem. Seperti ini. Ketika sudah kita hitung dengan hitungan jantung ya, nggak usah kita ini jantung aja, dalam perhatian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 itu kita matiin tek, baru geser. Jangan pada 8 masih 7 udah kegeser, hitungan 8 mati. Kita akan merusak. Pasti nggak maksimal. Kemudian jangan menggeserkan kamera sebelum off selesai. Misalkan rekod, klik baru hitung detak jantung atau perasaan 1, 2 sampai 8 baru klik pindah. Ganteng klik baru hitung sampai 8 lagi klik baru pindah. Jangan di zoom 8 detik atau 6 detik. Kecuali wawancara harus ya konsep boleh, ini boleh. Tapi ketika kita gini, tangan kita akan tertarik dan dia akan seperti goyangan. Meskipun kita ini akan patah-patah. Dan ketika kita gini, ini pun kalau misalnya kita akan goyang. Nah kalau misalkan pakai kamera, tangan begini aja. Kalau saya, ya, jadi ya 6 atau 8 detik. Bawah tangan bawah yang kiri. Karena kita nggak akan mengatur apa yang ke kiri. Kalau begini, kalau berita, pasti kanan. Rekod hitungan 10 detik. Ada polsnya, polsnya apa sih? Ambil gambar tahan napas. Kalau ini kan ada detiknya dari 5 nanti ke 11 kalau 6 detik. Nah, atas. Belum terbiasa sama dia. Ini kalau mau acara pakai HP gini. Kalau itu tadi. Gimana? Ini enak malah. Dekat dengan dia. Antara jangan di depan dan jangan di belakang. Kita katakan 2 menit 120. Jadi hanya adalah apa ya, menunjukkan bahwasanya mungkin ada ada sebuah peristiwa atau mungkin aneh yang langka terjadi di daerah masing-masing. Ketika itu memang mau diambil berita, telepon dulu saya. Ada bisa nggak ada peristiwa ini, bisa nggak atau seperti apa? Koordinasi dulu, kalau tidak bisa di mana tempatnya, ambil aja nggak apa-apa, saya arahkan begini. Artinya sambil melatih kawan-kawan selain membuat sebuah film juga bisa membuat sebuah berita. Nah, kedepannya nanti ketika adik-adik sudah bisa, itu bersambilan saja. Sambilan saja kita bisa bantu. Ini nanti ketika memang terjadi mana, berarti dari kawan-kawan politisi yang lain nanti akan kontak. Minimal dengan pulsa ya Bang Johan ya. Minimal seperti itu. Minimal, artinya tidak maksimal, artinya ya kita ambil gambar aja. Kan ini sekian, beda sekian. Itu sih harapannya di multimedia ini selain belajar di multimedia untuk film, juga untuk kita sambil kita sekolah belajar ketika ada peristiwa sambil kita membuat sebuah berita bisa dikirim ke kami. Siapa tahu nanti yang bisa menjadi sebuah rezeki sambilan. Mau nggak kira-kira? Mau nggak? Ya, baik, dari semua. Sementara itu, dan tetapi meskipun orang satu, tapi yang lainnya nonton, melihat posisi bagaimana cara pengeditan. Karena apa? Saya katakan dari awal pengeditan sebuah film dan berita itu berbeda. Mungkin saat belajar bisa multimedia mungkin bikin film andal, tapi untuk bikin berita kan hanya simpel. Berita itu simpel sebetulnya.
Nggak harus mengambil sebuah angle yang begitu rumit, posisi yang begitu rumit tidak, hanya gambar angka bambu itu aja. Oke, coba akan kita putar Mas Lutfi. Kelas 12 ada berapa? Jangan diputar dulu. Tadi belum dikumpulin ya? Nggak apa-apa, nanti aja. Nanti aja. Artinya setiap yang kalau memang ada tambahan, misalkan pokok berapa? Cuma 4 ya? Contoh supaya akan lebih baik lagi. Setuju? Saya, adik-adik di sini posisinya sama-sama belajar. Tidak ada yang saling hebat, tidak ada yang paling senior dan junior. Kalau dalam ruangan ini saya anggap saya pun belajar dengan adik-adik, ya. Jadi tidak ada batas antara A dan B, tapi kita sama-sama belajar. Bu guru boleh belajar juga. Oke, langsung kelompok 1 putar. Setelah diumumkannya surat keputusan bersama SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama. Setelah diumumkannya surat keputusan bersama SKB Menteri Pendidikan itu menjelaskan setelah gambar berjalan mendapatkan 5 detik atau masuk ke 6-7 detik. Ini kan langsung kan, kecuali kalau misalkan ada presenternya yang menjelaskan baru gambar tambah lagi dengan dubbing gitu. Tapi hal yang wajar artinya dengan adanya gambar seperti ini bisa menambah sebuah pengalaman lagi dari adik-adik dari penjelasan saya, ya. Lanjut. COVID-19 dapat dimulai dengan protokol kesehatan yang ketat guna mengantisipasi penyebaran luasan wabah COVID-19 di lingkungan siswa atau sekolah. Jadi sebelum narasumber sebelum wawancara. Kalau misalkan tadi ada cuci tangan, ada cek suhu, ya kan? Pakai termogan, jelaskan aja itu. Siswa masuk sebelum masuk sekolah atau kelas wajib cuci tangan, periksa suhu, baru masuk dalam kelas. Jelaskan nggak apa-apa. Nah ini harus ada setup sebelum wawancara. Kan jumping kan loncat kan? Tahu-tahu wawancara gitu. Lanjut. Sebelum memasuki gerbang SMK HMPTI, siswa ataupun guru wajib dicek suhunya sesuai dengan ketetapan yang sudah ditetapkan, yaitu tidak lebih dari 36 derajat. Kemudian sebelum memasuki kelasnya masing-masing, siswa diwajibkan, ya kan? Nah itu nggak diperbolehkan. Walaupun hanya 5 detik atau 2 detik, itu harus ada setup sebelum wawancara, dulu beres meja atau baca atau lihat buku. Gitu. Buka buku, baca, kemudian ambil posisi, ambil gambar. Di sini perbedaannya. Lanjut. guru wajib mematuhi protokol kesehatan, yakni memakai masker, baik saat di luar ataupun di dalam lingkungan sekolah, pengecekan suhu tubuh sebelum memasuki lingkungan sekolah, mencuci tangan sebelum. Strategi protokol kesehatan di masa pandemi tetap dilaksanakan sampai 2021 ke depan, agar tidak ada siswa yang kesulitan belajar secara baik. Jumping nggak? Dalam ruangan, atau cuci tangan, terus dalam ruangan lagi, ya kan? Nah, ini berarti tinggal menghilangkan yang cuci tangan. Cuci tangan cukup dari awal saja dan sekali saja. Lanjut. Udah besok terakhir dikasih pelang sekolah. SMK HMPTI dikasih pelang sekolah dan halaman. Ruangan selesai, baru ruang sekolahan, tuas, baru pelang sekolah atau nama sekolah. Menunjukkan tempat
di sini loh. Kalau di ruangan kan nggak tahu di mana. Jangan-jangan itu di masjid, di TPA, gitu kan? Oke, siap? Paham? Ya. Lanjut yang kedua. Selamat siang pemirsa, nama saya Adeline Renata. Di sini Ya. saya akan mewawancara. Ini pengambilan gambarnya sudah bagus, cuma atas terlalu lebar. Janggal nggak kayak gitu? Kalau saya kan gini jalannya nih, gitu kan? Karena lebih tinggi, lebar di atas. Lanjut. Saya salah satu siswa HMPTI jurusan TBSN. Stop. Ini adalah sumber. Tahu-tahu udah duduk wawancara. Gimana ceritanya tadi? Itu. Jadi sebelum melakukan wawancara, diambil suasana terlebih dahulu. Suasana kawan-kawan lagi ngumpul, lagi ngobrol dan lain-lain. Ini misalkan lagi ngobrol sama temen dari jarak jauh ngambilnya, gitu baru nanti wawancaranya. Lanjut. Naik sampan kan ngambil gambarnya? Enggak ya? Modal utamanya setelah kegiatan ini semua sudah, baru wawancara. Bahwasanya orang tadi itu loh. Nah ujung-ujung nanti nongol, gak wawancara kan bingung. Siapa dia? Nah gitu. Bukan kuis ya, itu jatuhnya kuis siapa dia. Siapa dia? Lanjut. 10-20%. Kendalanya hanya pemasaran yang kurang dan fasilitas atau peralatan. Itulah tadi wawancara saya dengan salah satu siswa SMK HMPTI jurusan TBSN. Sekian dan terima kasih. Penutup dan pembuka, reporter harus muncul. Pemirsa, saat ini saya berada di kediaman siapa gitu kan? Di mana ini telah membuat sebuah keterampilan ataupun karya untuk pembuatan kursi dari drum serta jemur pakaian. Kemudian baru gambar selesai kegiatan, baru wawancara selesai, baru gambar lagi ngelas, nyusun rapin, baru terakhir baru presenternya. Demikian, gitu kan? Bla 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 bla. Ya. Kemudian pas sambil ngambil gambar diambil dari dua sisi. Satu sisi kemudian di sana lagi ekstrimnya atau detail saat misalkan seperti Pak Yoga ini misalkan main laptop, ambil jemarinya saat pencet keyboard, ambil cerut matanya, selesai baru wawancara. Atau pas saat siaran atau saat pas komunikasi diambil baru wawancaranya. Lanjut. Kan wawancara tidak harus dalam ruangan kerja, karena ini kalau sekarang kita lihat kurang manis, karena ada mic yang mengganggu pandangan. Ini nanti dikira es krim. Artinya ketika suatu saat dan kapanpun ketika akan melakukan hal seperti ini, narasumber kita ajak keluar ruangan, namun di situ kita kuatkan dengan suasana yang berkaitan daripada tepat. Misalkan ini kan radio Idul-Adha, wawancaranya di belakangnya ada background, misalkan radio Idul-Adha FM. Itu menunjukkan tempat. Tidak harus di dalam ruangan. Lanjut. Nah, seperti itu. Ya, paham? Lanjut berikutnya. Yang paling tinggi itu kita mau sama-sama bersatu dan saling mengingatkan dan saling memberitahu. Hanya itulah ilmu yang bisa kita ambil ketika
Meskipun kami di dunia televisi, belum tentu ilmu yang kalian miliki kami miliki. Sebaliknya, demikian juga. Ya, hal ini adalah sebagai pemantapan, sebagai pematangan dan belajar sama-sama. Saya belajar, kalian juga belajar. Apa yang tadi salah, itu pun ilmu buat saya, ilmu untuk kalian. Ya, baik. Ini sudah kami share. Kalau memang bisa masukkan di YouTube ya, di YouTube HMPTI. Ya, kalau mungkin izin, kalau saya boleh mau tak up juga, kalau boleh tapi kalau bisa boleh saya up di YouTube saya. YouTube-nya acak-acakan. Ya, kalau punya Bang Ibram 13 LPG, kalau punya saya biasa aja info aktif LPG. Pesan, kalian promosi gitu. Kalau ikan jangan skip ya. Hanya itu untuk memotivasi kami menjadi YouTuber dan jadi iklan gitu kan. Baik, kepada Dek saya sarankan kembali, berkaryalah kalian mengikuti HMPTI, buatlah akun YouTube untuk kegiatan aktivitas sehari-hari. Siapa tahu di kemudian hari adik-adik dapat manfaatnya. Ya, itu aja sih pesannya. Yang penting videonya adalah video edukasi. Terima kasih. Kami bersama dengan kawan-kawan IGTI mengucapkan banyak ribuan terima kasih dan mengucapkan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian kami, tutur kata kami banyak kekeliruan, kesalahan, humor yang mungkin lewat dari batas atau mungkin menyinggung perasaan adik-adik. Saya mewakili rekan-rekan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan demikian, semoga itu yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dengan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di saat pelatihan tadi diajarin apa aja sih? Diajarin cara ngedit foto, ngedit video, terus kayak kita belajar tentang berita, cara gimana kita mewawancarai orang, narasumber, seperti itu. Kemudian apa harapannya? Ya harapan saya pengen juga seperti para jurnalis, terus pokoknya pengen kayak mereka, itulah pokoknya. Ada nggak tadi ilmu yang dapat? Dari menurut saya tadi saya dapat bisa lebih mengerti apa yang ada di dalam berita, gimana cara bikin berita. Jadi telah mengadakan kegiatan pelatihan jurnalistik terhadap siswa HMPTI di Banjaragung. Kemudian harapannya sih dapat bisa mengetahui bagaimana sih cara membuat atau mengemas sebuah berita bagi siswa jurusan multimedia. Ya kurang lebih tadi sekitar 64 siswa yang mengikuti pelatihan.